Greatest Generation lahir sebelum 1928. Jika kamu lahir di generasi ini, berarti kamu tumbuh saat Indonesia belum berbentuk negara. Kamu menyaksikan langsung kerasnya penjajahan Belanda. Dan di masa remajamu, Jepang datang mengambil alih. Pendidikan hampir mustahil bagi rakyat biasa, karena hanya kalangan elit dan priayi yang bisa masuk sekolah. Banyak dari generasi ini yang akhirnya menjadi pahlawan, entah di medan perang atau lewat diplomasi. Kamu hidup saat identitas kebangsaan belum terbentuk, tapi rasa ingin merdeka mulai membara. Generasi ini jadi pondasi berdirinya bangsa Indonesia. Silent Generation, 1928 sampai 1945. Jika kamu lahir di generasi ini, kamu besar saat Sumpah Pemuda digaungkan, sebuah titik balik penting dalam sejarah nasionalisme. Kamu remaja saat Jepang menjajah dan dipaksa ikut Romusha atau pelatihan militer. Di masa remajamu, kamu mungkin menyaksikan langsung proklamasi 1945 dan pertempuran mempertahankan kemerdekaan. Pendidikan mulai menjadi mimpi banyak anak muda, tapi aksesnya masih sulit. Kamu tumbuh dengan rasa cinta tanah air yang sangat kuat, dan kamu juga saksi kelahiran negara Indonesia dari titik nol. Baby Boomer, 1946 sampai 1964. Jika kamu lahir di era ini, kamu besar di masa-masa pasca kemerdekaan yang penuh gejolak. Kamu mengalami awal Orde Lama, saat Bung Karno memimpin dengan semangat revolusi. Tapi kamu juga melihat kemerosotan ekonomi, inflasi ekstrem, hingga konflik ideologi antara nasionalis, Islamis, dan komunis. Masa G30S mungkin menjadi salah satu trauma kolektif terbesar generasi ini. Saat Soeharto naik, kamu mulai merasakan kestabilan, meski dengan harga kebebasan. Generasi ini adalah generasi pembangunan. Kamu diajari bekerja keras, setia pada negara, dan menghargai stabilitas di atas segalanya. Banyak dari generasi ini yang menjadi fondasi birokrasi dan ekonomi Indonesia modern. Generasi X, 1965 sampai 1980. Kalau kamu lahir di generasi ini, kamu hidup di masa Orde Baru yang sangat tertib dan dikontrol. Buku pelajaranmu penuh narasi tunggal dan TV-mu cuma punya satu saluran. Kamu diajari untuk patuh dan tidak banyak bertanya. Tapi kamu juga generasi yang membuktikan ketangguhan. Kamu tahu cara bertahan hidup. Dari krisis moneter 1998 hingga transisi ke era demokrasi. Kamu saksi kejatuhan Soeharto dan jadi penggerak awal internet serta teknologi di Indonesia. Banyak dari kamu yang sekarang berada di puncak karier, baik di pemerintahan, bisnis, maupun dunia pendidikan. Generasi milenial, 1981 sampai 1996. Kalau kamu bagian dari generasi ini, kamu mengalami masa kecil tanpa internet, tapi tumbuh dewasa bersamanya. Kamu main kelereng dan Tamiya, tapi juga kenal Facebook dan YouTube. Kamu masuk dunia kerja saat ekonomi mulai membaik, tapi kamu juga harus bersaing di tengah globalisasi dan disrupsi digital. Kamu dikenal fleksibel, kreatif, dan adaptif, tapi juga sering dibilang gampang burnout. Kamu mungkin generasi pertama yang mempertanyakan nilai kerja 9-5 dan mulai mencari makna hidup lewat passion. Banyak milenial yang sekarang membentuk wajah industri kreatif dan startup di Indonesia. Generasi Z, 1997 sampai 2012. Kalau kamu Gen Z, kamu lahir saat dunia sudah online. Sejak kecil kamu nonton YouTube, main game online, dan hidup di media sosial. Kamu tumbuh saat informasi mudah diakses, tapi juga sulit dibedakan mana fakta dan mana hoax. Kamu adalah generasi yang vokal, suka speak up soal isu sosial, lingkungan, dan mental health. Tapi kamu juga generasi yang rentan overthinking dan tekanan sosial karena terlalu banyak ekspektasi dari luar. Kamu generasi yang akrab dengan budaya global, tapi juga sedang mencari jati diri di tengah gempuran digital. Tantangan terbesarmu adalah menjaga fokus dan kesehatan mental di tengah banjir informasi. Generasi Alpha lahir setelah 2013. Kalau kamu lahir di generasi ini, kamu tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat. Kamu mungkin belum paham dunia tanpa internet, tapi juga belum sepenuhnya mandiri dalam mengaksesnya. Sebagian dari kamu sempat mengalami sekolah daring saat pandemi, meski tidak semua punya akses merata. Karena di banyak daerah di Indonesia, infrastruktur digital masih jadi tantangan. Kamu dibesarkan oleh orang tua dari generasi milenial atau Gen Z, yang cenderung lebih terbuka soal pola asuh dan kesehatan mental.
Hiburan digital seperti YouTube dan TikTok sudah jadi bagian dari keseharianmu, bahkan sejak balita. Tapi di balik itu, tantangan terbesarmu ke depan adalah bagaimana tetap punya empati, daya tahan, dan kemampuan sosial yang kuat di dunia yang makin individualistik. Kamu adalah generasi masa depan, dan masa depan Indonesia bergantung pada bagaimana kamu dibimbing hari ini.